Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk wawancara tentang kurikulum yang ada di sekolah, ya, Pak. Baik. Apa latar belakang pendidikan Bapak? Latar belakang pendidikan saya S1 Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, lulus 2015, dan untuk S2-nya di Universitas PGRI Semarang, jurusan Manajemen Pendidikan, saat ini masih semester 2. Apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk sebagai guru profesional kemarin sudah melaksanakan PPG dan alhamdulillah sudah lulus. Ini tinggal menunggu sertifikat pendidiknya. Dan untuk yang lain saya lebih berbasis cenderung ke perwasitan, Mas. Jadi saya memiliki beberapa lisensi perwasitan, diantaranya wasit voli, wasit sepak bola, wasit futsal, dan juga woodball. Apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran? Iya, saya selalu mengikuti perkembangan baik itu lewat workshop ataupun pelatihan atau kegiatan yang lain, baik dilaksanakan secara online maupun yang secara offline. Dan selanjutnya, bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran pada murid? Gaya pengajaran kepada murid untuk saat ini kita lebih cenderung ke pembelajaran yang berbeda pada murid. Jadi kita melihat potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita mengikuti perkembangan siswa, kita ikuti alurnya, dan sebagai seorang guru kita harus bisa ngomong. Istilahnya kita harus bisa menjembatani potensi yang dimiliki murid agar bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Lalu apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Jadi gini, Mas, dalam proses pembelajaran kita selalu memberikan evaluasi baik itu dalam proses pembelajaran maupun setelah melaksanakan proses pembelajaran, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu memahami materi yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Nah, untuk menyikapi gaya belajar siswa yang berbeda, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi antara satu anak dengan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan dan mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk pengelolaan kelas, ya Pak, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Untuk lingkungan kelas, kita harus bisa mengkondisikan agar kelas tersebut kondusif, agar kelas itu bisa nyaman baik dari kita selaku pendidik maupun dari peserta didik. Jadi kita harus berupaya menciptakan lingkungan kelas yang harmonis, antar siswa juga melaksanakan interaksi yang interaktif agar tidak bosan dan jenuh. Lalu apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Untuk perilaku siswa yang tidak sesuai, kita lakukan pendekatan, Mas. Jadi setelah pembelajaran atau dalam proses pembelajaran tersebut berlangsung, kita panggil anak yang memiliki tidak sesuai itu tadi, kita ajak ngobrol, kita sharing. Kita tidak langsung menjudge anak itu salah. Jadi kita cari tahu penyebabnya apa, kenapa seperti itu, dan kita cari solusinya. Bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Disiplin di dalam kelas itu kita mulai dari peserta didik dan juga pendidiknya. Kita membuat kesepakatan kelas dan di dalamnya itu terkandung beberapa aspek atau beberapa kesepakatan dari siswa tersebut. Apa yang disepakati harus dilaksanakan dan dijalani, termasuk tentang kedisiplinan tersebut. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Untuk kolaborasi dengan rekan sejawat, saya sering melakukan kombinasi atau koordinasi. Jadi kita saling melaksanakan kegiatan pembelajaran itu agar lebih berinovasi, agar tidak jenuh. Jadi saya
rekan saya secara bergantian saling bertukar pengalaman dan saling mengisi kekurangan yang dimiliki agar bisa menerapkan pembelajaran yang lebih maksimal pada peserta didik. Apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Kalau untuk orang tua siswa, kebetulan mayoritas peserta didik adalah warga sekitar sini. Jadi di luar jam pembelajaran, saya sering bertemu dengan orang tua mereka atau sekedar ngobrol atau sekedar sharing tentang perkembangan yang dialami oleh peserta didik tersebut di rumah. Bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Kalau untuk konflik, sepertinya tidak ada selagi ada komunikasi yang baik dan juga koordinasi yang maksimal. Insya Allah konflik itu tidak akan terjadi. Untuk penilaian dan pemantauan siswa, bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas? Penilaian kita menggunakan penilaian yang formatif dan sumatif. Jadi dalam pembelajaran, dalam pelaksanaannya, kita selalu memantau dan mengevaluasi hasil pembelajaran kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang didapatkan dari pembelajaran yang diikuti tersebut. Apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar? Untuk kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, kebetulan kan kita mengampu mata pelajaran PJOK. Jadi terkadang anak itu lebih cenderung kesulitan praktek. Dalam hal ini mungkin anak itu takut kalau kita suruh praktek untuk bermain bola voli, mungkin takut kalau bolanya itu sakit atau kena bola. Jadi kita melakukan modifikasi dengan bola yang lebih lebih ringan. Kita perkenalkan dulu terhadap anak agar tidak takut, nanti selanjutnya akan menyesuaikan. Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Kalau untuk kemajuan peserta didik dalam proses penilaian, kita setelah melaksanakan pembelajaran ada penilaian. Jadi progres penilaian tersebut kita sampaikan ke anak juga. Apabila ada perkembangan, kita sampaikan, kita berikan apresiasi yang positif, kita berikan pujian atau semacamnya. Tapi kalau ada penurunan, kita berikan motivasi agar anak tersebut bisa lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, dalam mengikuti pelajaran, dan dalam prosesnya itu anak bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang wajib di sini adalah pramuka, Mas. Kebetulan saya juga selaku pembina ekstra pramuka. Terus untuk kegiatan ekstra olahraga itu kita situasional, ketika akan diadakan pertandingan atau lomba kita baru menambahkan jam tambahan atau materi untuk latihan. Bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Untuk organisasi profesi, saya selaku ketua kombel di sini, terus selaku sekretaris KKP PJOK di tingkat kecamatan dan juga koordinator kecamatan untuk organisasi IGORNAS, yaitu Ikatan Guru Olahraga Nasional yang ada di Kabupaten Rembang. Untuk inovasi dalam pengajaran, bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Dalam prosesnya kita tidak bisa meninggalkan yang namanya teknologi, karena seiring berjalannya waktu semakin banyak teknologi dan juga kemajuan, kita harus mengikutinya. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Di antaranya kita menggunakan proyektor dan juga membuat media pembelajaran sederhana yang inovatif dengan menggunakan IT itu tadi. Jadi anak tidak terkesan bosan ketika mengikuti pembelajaran yang tadinya hanya dilaksanakan secara monoton dari teacher center atau yang berpusat pada guru. Apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan di dalam kelas? Proyek inovatif itu akan selalu muncul seiring berjalannya waktu, Mas. Jadi ketika kita sedang menghadapi situasi seperti ini atau sedang melihat inovasi di tempat lain, kita juga
berkeinginan untuk menerapkan dan memodifikasi agar inovasi tersebut bisa terlaksana di sekolah kita. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Tantangannya itu bisa dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau dari internal itu dari kemampuan kita sendiri, kita dituntut untuk bisa mengimbangi, bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman dan datangnya tentang pembaruan teknologi tersebut. Kalau dari faktor luar, kita harus gini Mas, lingkungan itu juga berpengaruh terhadap perkembangannya. Dan juga harus kita memilih dan memilah agar perkembangan itu menjadi hal yang positif dalam proses yang kita alami. Bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka, pembelajaran yang bersifat berpihak kepada murid. Jadi kita mau tidak mau harus mendorong peserta didik untuk lebih aktif, mendorong peserta didik untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi tambahan kepada peserta didik. Bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Proyek P5 dalam proses pembelajaran sangat berdampak positif karena nilai perkembangan karakter anak lebih bisa dimaksimalkan dan juga lebih membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Jadi dalam prosesnya kita harus selalu berkomunikasi dengan wali murid karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Misalnya dalam tahapan untuk gelar karya P5 itu kita tidak bisa melaksanakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Kita harus berkoordinasi dengan orang tua, mengkomunikasikan apa yang akan dilaksanakan dalam proses gelar karya tersebut. Contoh kecilnya seperti ini. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Strategi khusus itu tidak ada, kita mengalir saja. Jadi ketika ada permasalahan kita komunikasikan dengan orang tua, dan ketika tidak ada masalah kita juga harus menjalin komunikasi dengan orang tua. Baik Pak, sudah cukup wawancaranya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.